ya kakak-kakak, bisa di-infoin, bantu screenshot, kasih tahu teman-teman untuk masuk ke kelas ya. Bentar ya, saya matiin dulu suaranya. Oke, selamat datang kakak-kakak yang sudah hadir di siang hari ini. Ya, jadi kita siang hari ini kita ada 2 kelas ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai promo ya. Jadi hari ini khusus untuk promo. Nanti yang kedua kita ada mengenai personal branding. Ya, nanti kakak-kakak kita sesinya boleh tanya jawab langsung ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan buka mic atau langsung tanyakan saja. Ya, angkat tangan gitu nanti langsung tanyakan aja ya. Oke, sebelum kita mulai kelas pada siang hari ini, alangkah baik kita berdoa agar kelas siang hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinannya, berdoa kita mulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Jadi ini kelas khusus untuk yang masuk pembinaan sama Coach Nasir ya. Jadi memang kita tidak ada daftar hadir. Cuman ini hanya untuk kakak-kakak, saya mau mengingatkan ada beberapa program yang mungkin kakak juga kita harus saling tahu ya. Saya dapat untungnya itu dari mana aja sih coach gitu ya. Sama nanti bagaimana kakak memulai melakukan personal branding ya, memperkenalkan diri kakak kepada keluarga ya atau konsumen ya. Oke, kita mulai ya kakak-kakak. Jadi ini kita mulai ya promo. Nah, ini buat kakak-kakak yang karena ada beberapa yang masuk ya, nggak hanya dari grup batch, grup inkubasi, ini juga sudah ada kakak-kakak yang lama sudah bergabung. Jadi gini ya kak, ini info saja. Ini kita ada program gas cuan, gaspol cuan. Nah, gaspol cuan ini ya ini akan dapetin 150.000, tapi ya ini khusus teman-teman yang sudah 30 hari bergabung di Alfamind.
buat kakak-kakak yang baru masuk di batch ya, di kelas inkubasi ini nggak dapat ya Kak. Tapi nanti setelah 30 hari, kakak bergabung, kakak bisa ikutin program ini. Ya, ini izin sebentar ya, karena saya ada 2 grup ya, yang sebelumnya sudah pernah bergabung di Alfamart, sudah 30 hari. Jadi ini gaspol cuan ini ada dua kategori yang bisa kakak dapatkan. Yang pertama gaspol rekrut, ya ini kalau kakak mau mengajak anggota baru, ya ini akan dapetin 1 bintang. Jadi semua store owner ya yang baru ini akan memenuhi syarat bisa dapat di bulan Juli dan Agustus akan bisa dapetin 1 bintang. Terus yang kedua, ini gaspol jualan ya. Gaspol jualan ini buat kakak-kakak ya yang sudah bergabung 30 hari. Nah, di sini ya akumulasi transaksinya 3 juta. Oke ya. Jadi akumulasi transaksi 3 juta buat kakak-kakak yang sudah bergabung 30 hari ya, setelah 30 hari. Jadi yang bergabung di bulan terakhir itu bulan Juni. Ya, kalau yang bulan Juli dan Agustus itu masih ikut program Gas 30. Nah, ini akumulasi transaksi produk Alfamart dan produk utama minimal 3 juta akan dapatin 150.000. Oke ya. Dan pokoknya nominalnya bebas. Coach, kalau saya produk utamanya nominalnya cuma beli EM yang 30.000, terhitung. Pokoknya akumulasi transaksi selama 1 bulan itu sampai 3 juta. Oke ya, saya lanjutkan. Nah ini buat kakak-kakak yang, ini masih banyak yang baru ya, yang lama ada siapa ya di sini sebentar. Oh nggak ada ya, ini kayaknya semuanya baru ya. Yang di itu nggak masuk nih. Oke lanjut. Nah ini ada store owner 7, ini juga buat kakak-kakak yang sudah 30 hari bergabung. Jadi gini Kak, kita ada program store owner 7, ini buat transaksi pertama kakak-kakak untuk produk utama atau pilih salah satu, minimal transaksi 10.000, periode selama 7 hari di awal bulan, itu akan dapetin cashback 10.000. Ya, ini memang hanya untuk yang sudah 30 hari bergabung. Jadi ini selalu di awal bulan. Nanti kalau kakak-kakak yang sudah gabung di tanggal 1 gitu ya, 1 Juli atau 1 Agustus bulan depan, ya pas misalnya tanggal 2 atau tanggal 3, itu kakak transaksi minimal 100.000, 1 kali aja Kak. Pokoknya misalnya produk sembako hari pertama itu 70.000, terus hari kedua ada yang 100.000, hari ketiga dan 300.000, dapatnya cuma sekali selama 7 hari. Oke, itu dapat cashback 10.000 ya. Saya lanjut ya. Jadi ini kalau kakak-kakak sudah lewat 30 hari, ini bulan depan kalau kakak yang bergabung di tanggal 1 sampai tanggal 5 ya, sampai 5 Juli di bulan 5 Agustus ya. Bulan depan pas mau transaksi tanggal 6 bisa Kak. Tanggal 6 ke tanggal 7 akan dapat. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Oke, saya lanjut ya. Terus ini ada voucher booster, ya ini adalah periode dari Juli sampai September, di mana ya kalau kakak-kakak punya akumulasi transaksi 75 juta, ya di mana ada produk utama minimal 20 juta dan sisanya produk groceries, maka kakak akan dapetin voucher booster sebesar 500.000. Oke ya, ini memang khusus untuk yang transaksi produk utama minimal 20 juta. Ini ada syaratnya untuk dapetin voucher yang 500.000. Oke, saya lanjutin. Ya, terus di sini ada program ajak-ajak. Nah, kakak-kakak, kalau mau ngajak temen, ngajak saudara, siapapun, ini bisa, ya. Ini ada ekstra keuntungan. Ya, jadi gini, bonus ajak-ajak 3%, ya, khusus transaksi pertama atas produk utama atau produk groceries. Jadi
ya, ini tidak untuk transaksi produk PPOB. Jadi misal nih, izin saya sebut Karizal. Izin saya sebut ya, namanya Karizal. Karizal kan ini baru gabung ya. Terus Karizal ngajak saya, pakai kode referral saya. Pakai kode referral Karizal, maaf. Coach, yuk daftar yuk Alfamain. Oke, Karizal nih pakai kode referral saya. Ya, oke Karizal. Nah, Karizal ngajakin saya untuk tes transaksi pertamanya produk Alfamart atau produk utama. Maka Karizal akan dapatin 3% dari transaksi saya. Oke ya, semakin besar transaksinya saya, maka Karizal dapatnya akan lebih besar. Ya, ngerti ya? Kalau umpamanya saya transaksi, udah kok Karizal saya transaksi 20.000 aja gitu ya, udah 20.000 kali 3%. Tapi buat saya yang diajak, Karizal bisa ngasih tahu gini, coach transaksi ya gitu, biar tahu prosesnya. Nah, kalau nanti coach itu akan dapat keuntungan dari transaksi pertamanya. Ya, transaksi pertama saya adalah eh, pulsa dan paket data, sampai lupa. Terus produk utama atau groceries. Ya, sama kayak kakak-kakak yang baru bergabung untuk transaksi pertama dapat 2%. Ngerti ya? Oke, saya lanjutin ya. Ini buat kalau kakak mau ngajak. Nah, kalau kakak bisa ngajak lebih dari 1 sampai 19 orang, kakak dapetin tambahan 1% lagi. Ya, kalau diajaknya dalam sebulan bisa sampai 50, ya, kakak akan dapetin ekstra bonusnya sampai dengan 5%. Kurang lebih begitu. Oke ya, ini kalau nanya keuntungan saya ngajak-ngajak apa? Ya, oke, biasanya kan kalau kita pakai referral ngajak pakai GoPay atau apa kita dapat 20.000 apa 15.000 ya kurang lebih gitulah ya. Ini sebenarnya gimmick hadiah aja ya. Lanjut ya. Nah, ini cashback untuk transaksi pertama store owner. Saya sudah infokan di kelas ya. Ingat kakak-kakak ada transaksi produk utama, produk groceries, pulsa dan paket data. Ya, ini per kategori. Jadi kakak transaksi produk utama pertama kali dapat 2%, kakak transaksi produk groceries pertama kali dapat tambahan 2%, ya. Pulsa dan paket data saja dapat 2%. Kalau kakak transaksi pertamanya isi PLN, isi cicilan mobil, itu nggak dapat. Oke, lanjut ya. Dan ini bisa kakak informasikan ke kalau mau ngajak teman atau saudara. Ini keuntungannya. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini gas 30. Nah, ini Kak, ini yang buat kakak-kakak yang bergabung eh, yang baru bergabung. Maaf. Ini keuntungannya selama 30 hari sejak bergabung. Oke ya. Jadi sejak bergabung selama 30 hari minimal transaksi 1 juta dapat 100.000. Kakak tadi udah dengar ya, yang sebelumnya, yang gaspol cuan, yang ini ya, ini yang sudah 30 hari dia harus 3 juta, baru dapat 150.000. Jadi manfaatin buat kakak-kakak yang baru gabung, manfaatin program gas 30 ini. Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi tapi yang dihitung ini transaksi produk utama dan groceries. Ya, coach misalnya saya beli produk EM yang harga 20.000 boleh coach? Boleh. Saya mau beli aren gula boleh yang 20.000 boleh Kak. Ya, pokoknya produk utama itu produk yang pakai jasa pengiriman yang tidak dari toko Alfamart. Ya, dan minimal harus ada 1 kali transaksi PPOB. Jadi jangan sampai tidak ada transaksi ini. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan nih. Terus ya ini kita ada program double untung ya, ini ada program bundle stain. Jadi buat kakak-kakak ya yang transaksi ini dapat
Jika transaksi minimal 1,5 juta, dapat tambahan lagi 2%. Ini produk-produk stain, ya. Ini termasuk produk utama, Kak. Ya, jadi extra margin untuk transaksi dengan minimal penjualan 1.500.000. Berlaku akumulasi dalam 1 bulan. Misal dalam 1 bulan kakak bisa transaksi 4,5 juta, maka dikali 3, ya, dapatnya akan tambahan lagi 2%, 2%. Oke. Ya, ini akan masuk ke keuntungan saldo aktif. Oke, dan ini baca ya, ada perhitungannya tanggal 15 di bulan berikutnya akan masuk. Dan ini ada gratis ongkir 5.000 ya untuk produk Stand Wonder Pen yang ini nih. Ini dapat subsidi ongkos kirim. Oke ya, saya lanjut. Terus ini ada panen cuan ya. Jadi ya belanja produk utama minimal 300.000, otomatis kakak akan dapetin tambahan 20.000. Ya, dan extra margin ini akan masuk ke saldo keuntungan aktif. Oke ya, kakak-kakak, bingung nggak? Bingung apa enggak nih? Jadi gini, pokoknya kakak transaksi produk utama minimal 20.000, 300.000 maaf, kakak akan dapetin cashback 20.000 begitu kasarnya. Ya, cashback 20.000-nya ini akan masuk ke saldo keuntungan aktif pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi ini diakumulasi. Misalnya saat ini, hari ini saya beli 300.000, besok saya beli 500.000, itu dapat terus ya Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya. Lanjut nih. Kita ada program jam tangan Alexander Christie. Kalau di kelas, kemarin promonya berapa? 35.000. Sekarang, kalau buat kakak jualan jam Alexander Christie atau Expedition, ya ini ada dua merek. Setiap penjualan satu, kakak dapat 50.000. Pertanyaannya gini, coach, ini kayak extra margin 50.000, terus dapat 20.000, ini buat siapa? Ini buat store owner, Kak. Oke ya, ini buat store owner. Jadi kalau ada promo-promo seperti ini, jangan diposting. Ini rahasia dapurnya kakak-kakak. Ya, jangan kakak posting ke konsumen. Ayo yang mau beli jam Alexander Christie ada extra margin 50.000. Ini ditagih kan? Ditagih konsumen. Untungnya buat konsumen. Jadi kakak nggak dapat. Ngerti ya? Oke? Jangan lugu-lugu sekali ya. Oke, ngerti ya? Jadi hadiah extra margin ini buat store owner karena masuk ke saldo keuntungan. Misal ya, kan saya udah pasti nih dapat nih 50.000 jualan satu. Misal ada konsumen yang minta udah gratis ongkir. Saya mikir nih, ya udah deh kan saya dapat 50.000, ya udah deh 20.000 saya diskon gitu ya. Udah free ongkir, misal begitu. Ya, tandanya kakak berbagi keuntungan. Atau kalau produk utama sebenarnya gini, kakak bisa masukin di aplikasi, cek arah ongkos kirim, kasih total harganya sudah termasuk ongkir. Kakak jangan bilang belum ongkir, kadang-kadang orang suka, kok jadi nambah gitu ya. Nah, saran saya teslah transaksi di aplikasi. Jadi gini ya Kak, penjualan produk-produk ini yang dapat untung itu adalah store owner. Kakak yang sebagai penjual. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi ini adalah semua keuntungan yang didapatkan oleh kakak. Tapi setelah gini, coach kalau saya mau bagi keuntungan boleh-boleh aja silahkan. Atur aja kayak tadi. Aduh iya saya lupa lagi ngasih tahu ada ongkir gitu ya. Misal harga jamnya 1.350.000. Duh lupa lagi gitu. Kalau saya sebut ongkir 20.000 ngamuk nih gitu ya. Dan tapi saya tahu saya dapat extra margin 50.000. Ya udah deh saya ini deh. Ya udah free ongkir gitu. Ya udah saya bagi deh keuntungannya, kurang lebih begitu. Ya itu pintar-pintarnya kakak aja. Karena kan kalau di produk utama itu ada keuntungan langsung. Keuntungan langsung kan biasanya untuk produk jam tangan, non elektronik itu gede-gede Kak. Jam tangan itu bisa 150, bisa 140.000 ya. Itu margin langsung.
Apalagi kalau dapat extra margin 50.000 ini. Jadi kalau kakak bisa jualan produk jam Alexander Christie atau Expedition 10 aja, misal, udah kali 50.000, dapat 500.000. Ya, bisa dimengerti ya. Lanjut ya, pokoknya ini jangan diposting. Nanti konsumen nanya, ini untungnya buat siapa? 50.000-nya buat siapa? Gitu, hilang keuntungannya kakak. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini ada program ekstra apa? Martin Versa, ya. Ini ekstra 50.000 khusus Denita series Nanitas ini, ya. Jadi ini kalau kakak jualan ini, kakak dapat keuntungan tambahan lagi 1%, extra margin khusus untuk seri Denta yang ini ya. Oke, ya, extra margin akan masuk ke saldo keuntungan aktif. Jadi kalau kakak jualan satu ini, kakak dapat 50.000 gitu ya. Kalau jualan dua ya dapat lagi 50.000 kali dua. Kurang lebih mirip sama kayak jam ekspedisi atau Alexander Christie. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada kasur. Ini kasur yukata. Ini kasurnya luar biasa. Kalau saya bilang ini kasurnya bagus banget. Ini garansi 15 tahun, Kak. Untuk busa. Ya, untuk busa. Ini gratis apa? Ongkos apa yang busa ini garansi 15 tahun. Kalau kempes sebelum 15 tahun, ya misalnya di 14 tahun itu bisa diklaim, Kak. Nanti saat terima barangnya, kakak tinggal scan barcode yang ada di kasurnya ya sama di suratnya untuk mengaktifkan masa garansi. Ya. Dan ini kakak, kalau kakak mau ada pembelian produk ini, kakak info saya. Nanti coach ongkos kirimnya kok gede, nanti japri saya coba cari tahu untuk ongkir yang lebih murah. Khusus yang produk Yukata ini. Ya, nanti saya coba cari tahu, saya tanyain. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, untuk produk Yukata ini akan gratis ya. Khusus produk Mato Spring ini dapat bantal. Ya, ini free ongkir untuk Jabodetabek. Jadi gini, misal walaupun kakak ada di Jogja, ada konsumen yang tinggal di Bekasi, misal ada yang di Jakarta, ini gratis ongkir kan. Oke ya. Jadi tapi kalau keluar kota bisa itu. Ya, jam kasur produk utama, Kak. Pokoknya produk yang tidak ada di toko Alfamart, kakak kan nggak pernah lihat kasur kan, nggak pernah lihat handphone, nggak pernah lihat jam di toko. Pokoknya ini produk utama. Ya, ini masih promosi produk utama ya. Lanjut ya, kita lanjut. Nah, ini Olympic Olympus, ini produk utama. Dan untuk produk Olympic Olympus, ini gratis ongkir Pulau Jawa dan Bali. Jadi konsumennya kakak yang ada di Pulau Jawa atau di Pulau Bali, ini gratis ongkir. Oke ya. Coach, nanti kalau yang masang siapa? Yang masang nanti masang sendiri kan, kalau produk-produk gini kan masang sendiri ya. Kalau nggak salah ada customer service untuk masangin, tapi kayaknya nggak semua kota Olympic Olympus ini, dan ada biaya minimal 100.000 sampai berapa gitu. Ya, udah tau lah ya, produk Olympic Olympus ini kita getok-getok, masang-masang, nyusun-nyusun sendiri ya. Oke? Dan ini gratis untuk Pulau Jawa dan Bali. Jadi ingat konsumennya yang ada di Jakarta, Bandung, ya pokoknya selama Pulau Jawa itu gratis ongkir. Dan di Bali gratis ongkir. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, ini Kak. Ini rekomendasi produk utama. Ini yang saya bilang. Di sini ada kopi gula aren, Kak. Ini enak banget. Ini sekitar 30 ribuan. Kalau kakak mau beli produk utama, ini salah satunya termasuk produk utama. Ya, nggak mesti harus yang gede-gede gitu ya. Di sini juga ada madu, ya, madu kaliandra. Terus di sini ada beras kita. Beras kita ini beras yang kakak taruh di air, direndam di air hangat, kayak mie instan Kak, kayak bikin pop mie. Nah, kayak gitu. Ya, didiemin nanti mateng berasnya.
Nah, ini masuk produk utama. Oke ya, ini ada gadget elektronik, ini ada produk OK, ya, terus ini tas Martin Versa. Oke, lanjut ya. Ini rekomendasi produk untuk, karena ini sudah mulai jualan. Nah, ini produk Alfamart, Kak. Oke ya, saya ulangin ya. Yang tadi udah selesai ya, produk utama. Sekarang kita bahas produk Alfamart. Nah, produk Alfamart ini minimal order 150.000 per transaksi, kakak akan dapetin 2%. Jadi walaupun udah lewat nih transaksi kedua, ketiga, terus ada lagi minimal transaksi 150.000, kakak dapetin 2%. Kalau nggak nyampe 150.000, nggak dapet 2%. Bisa dimengerti? Cuma dapat keuntungan langsung aja. Ya, tapi ini tidak terhitung produk private label Alfamart. Private label itu apa, Coach? Produk yang ada mereknya Alfamart. Kayak nih, korek kuping merek Alfamart, ya. Tisu merek Alfamart. Nanti saya kasih listnya. Jadi gini, misalnya kakak beli belanja produknya tuh kayak shampoo segala macam ya, itu ada 150.000. Tapi kakak nyempil korek kuping sama tisu, tapi total belanja kakak 150.000. Nah, itu nggak dihitung, Kak. Jadi harus dilebihin. Bingung apa bingung? Jadi gini, ya. Jadi gini, kan saya beli susu, ya. Ini misalnya saya belanja 150.000. Oke, dari 150.000 itu ada produk yang private label, ya. Ya, nggak apa-apa yang paham. Ada yang produk private label. Misalnya ada tisu dan korek kuping. Anggap aja ini harganya, tisunya yang 10.000, korek kuping ini harganya 10.000, anggap aja 20.000 ya. Nah, tapi belanja kakak 150.000. Dari 150.000 itu ada dua produk merek Alfamart, ya, 20.000. Nah, kakak nggak dapetin tuh 2%. Jadi kakak harus naikin lagi transaksinya. Tapi kakak akan dapetin dari produk ini. Bingung nih. Ntar, lanjut ya. Keder. Jadi gini. Nah, di sini ada produk private label sendiri. Jadi promonya ada tambahan lagi, Kak. Jadi gini, tadi kan 150.000, 20.000 tadi misalnya air mineral Alfamart ya. Nah, kakak dari 150.000 itu, kakak tidak dapetin 2% ini. Karena ada produk merek Alfamart. Tapi dari 150.000 itu kakak dapat 2% dari produknya Alfamart. Ya, jadi gini, harusnya kan gini, harusnya saya transaksi 150.000, kalau aturan ini kan saya dapat 2%, Coach. Iya, tapi di aturan produk ini 2% tidak dihitung ada produk merek labelnya Alfamart. Jadi tadi pertanyaannya, ya, pertanyaan dari eh, Kak Citra, kalau lebih dari 150.000 ada produk private label, dapat Kak. Jadi gini, misalnya ya, akhirnya Kak Citra belanja 170.000, di mana yang 20.000-nya itu adalah produk merek Alfamart. Kan udah masuk nih 150.000, dapat Kak yang 2%. Nanti ya, Kak Citra, ya benar tuh pertanyaan Kak Citra, dapat. Jadi kalau umpamanya kurang dari 150 harus ditambahin. Karena nanti di sini ada tambahan 2%. Jadi misalnya nih, tadi kan saya beli tisu sama beli korek kuping, belanjanya 20.000. Nah, otomatis ini nggak ada minimum pembelian, Kak. Nggak ada minimum pembelian, tapi saya dapat 2% dari 20.000 itu. Kalau 150.000, tapi ada produk Alfa, cuma dapat keuntungan langsung. Syarat untuk yang 150.000 ini kan tanpa nggak boleh ada produk Alfa. Kalau mau ada produk Alfa, kakak tambahin.
nominalnya. Masih bingung? Paham ya? Jadi gini, kan saya 150.000 ada 20.000 produk alfa. Sedangkan syaratnya kan di sini nggak boleh ada produk alfa nih, 150.000. Jadi kurang. Ya kan? Wah, iya nih saya beli tisu, saya beli aqua, jadi kurang nih. Jadi harus saya tambahin kalau saya mau ngejar yang 2%. Tapi, umpamanya saya tetap nih kekeh, saya tetap 150.000, saya ada produk Alfamart 2%, 20.000, saya nggak dapat 2% yang dari ini. Karena saya nggak nyampe 150.000 ya. Tapi saya dapat 2% dari produk mereknya Alfamart. Yang 20.000 itu saya dapat 2%. Itu ya. Oke, nah ini ada produk untuk private label, kakak dapat 5%. Jadi kalau kakak jualan produk tisu Alfamart dan telur ayam negeri, kakak dapat 5%. Lebih gede. Ya, kayak tadi kan ada tisu. Nah, kan dari 20.000 ada tisu. Nah, yang satu ini 2%, ingat ya. Tisu dapatnya 5%. Harga tisu misalnya 10.000, ya udah 10.000 kali 5%. Yang ini 10.000 tapi dapatnya 2% tambahannya. Berarti ya, korek kupingnya nih. Harga korek kuping harga 10.000 kan, tapi dia nggak masuk yang program 5%. Berarti ya, jadi untungnya bisa double-double. Lanjut ya. Ya, oke, paham? Boleh kasih reaksi? Kalau bingung, tanya dulu. Iya, private label rekomendasi untuk dijual karena untungnya sangat besar. Ya, untuk produk Alfamart nggak ada, Kak. Tapi ini nggak terhitung untuk beras ya. Beras merek Alfamart atau apa. Nanti ada saya kasih contoh itunya. Itu nggak dapat margin 2%. Ya, tapi yang lainnya dapat. Ini ada syaratnya. Ya, ini kan 2% tisu sama telur. Tisu dan telur kan udah naik ke sini. Kalau beras memang nggak masuk hitungan. Ya, jadi ya ekstra margin transaksi ini khusus ya, ekstra margin diberikan saldo keuntungan aktif. Ya, dan ini jika akumulasi ini tambahan ya Kak. Jika akumulasi omset minimal 500.000 dalam sebulan khusus untuk produk private label, Kakak dapat tambahan ekstra margin 2% lagi. Ya, jadi gini, ini kan saya udah beli korek kuping, beli tisu, beli telur. Tisu telur saya dapat 5%. Ya, terus saya dapat ini. Nah, ini dikumpulin nih, Kak. Saya udah dapat masing-masing nih per produk. Dikumpulin, ternyata saya ada jualan produk Alfamart 500.000, saya dapat lagi 2%. Gitu. Arti ya? Oke? Ngerti ya? Ya, itu caranya. Oke, udah pada ngerti. Jadi dikumpulin lagi, udah untungnya udah double ya. Udah pertama saya dapat ini 2%, saya beli tisu dapat 5%, saya jual telur, terus dikumpulin nih, dapat lagi saya 2%, gitu. Untungnya double-double. Oke, lanjut ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus oh ya, lupa. Ini untuk omset ya, kalau kakak bisa transaksi sampai 25 juta, kakak dapat tambahan 100.000. Oke ya, itu. Terus selanjutnya ini ada produk Ben Farm. Nah, gini Kak, misal nih ya, tadi kakak transaksi 150.000. Ini kita anggap 150.000-nya nggak ada produk Alfamart, tapi ada produk Ben Farm. Kakak akan dapetin. Jadi akan dapetin keuntungan ya 5%. Oke, jualan produk Ben Farm ini menguntungkan. Tapi memang tidak semua toko ada produk Ben Farm. Ya, nanti ada lokasinya. Nanti di aplikasi di materi promosi ada. Ya, nanti ya. Dan kalau kakak bisa nyampe 1 juta,
kakak dapetin 2%. Berarti ya, jadi kakak kalau transaksinya di bawah 1 juta, setiap per transaksi kakak dapat 5%. Terus ternyata, wah nggak terasa, tiba-tiba saya udah nyampe 1 juta nih, dapat lagi 2% sama dikasih MUK. Gitu. Oke ya, sama kayak program gas 30 ya. Pokoknya jadi gini, coach, kalau misalnya dalam satu transaksi dianggap aja 200.000 deh, biar nggak keder. Dari 200.000, kan saya dapat 2% dari transaksi minimal 150.000. Iya. Terus tadi di dalam 200.000 saya ada tisu satu, coach. Iya, dapat 5% dari satu tisu. Oke. Terus saya ada band farm, coach. Dari 200.000 itu. Iya, kakak dapat lagi 5% dari produk band farm. Ngerti ya? Jadi double-double kalau ada dalam satu transaksi. Kalau terpisah nggak apa-apa, coach, nggak apa-apa, tetap dapat. Band farm misalnya kakak beli belanja cuma 2, harga 30.000, tetap dapat 5%, kak. Kakak beli produk tisu, korek kuping gitu ya. Telur nominalnya cuma ya biasa telur berapa sih, 25.000 ya satu gitu ya. 30.000 anggap. Ya udah kakak dapat itu 30.000, dapat 5% dari telur, beli tisu Alfamart yang berapapun, pokoknya merek Alfamart, itu kakak dapetin 5%. Oke, arti ya, itu nggak ada minimal order. Ini nggak ada minimal order, band farm nggak ada minimal order, extra margin ini nggak ada minimal order. Kalau ini ada minimal order. Lanjut ya. Oke, lanjut. Boleh reaksi. Nah, ini lagi tambahan. Tuh. Puyeng deh, gitu ya, puyeng. Semoga kata tambah puyeng ya. Nah, gini. Ini ada produk deterjen sama sabun cuci piring. Khusus untuk produk deterjen ya, kita baca dulu ya. Untuk produk Sunlight, Mama Lemon, Mama ya, ini mereknya Mama, atau ekonomi, minimal transaksi 2, dalam sekali transaksi minimal ada 2, ya. Minimal transaksi, setiap transaksi harus 2, kalau satu nggak dapat. Enggak, ini ada tanggalnya, Kak. Ini program sampai 31 Agustus, Kak Kori. Ya, ngerti ya? Jadi gini, kalau kakak jualannya 1, nggak dapat 1%. Berarti harus 2. Ini semua rata-rata minimal harus 2. Nah, ini syaratnya, ada syaratnya. Jadi, tapi boleh dicampur. Dapat. Itu Kak Akil. Kamu bestie terkoneksi dengan saya. Dapat Kak Akil. Jadi gini ya, baru saya mau ngucap dia udah nyambung. Ya, jadi gini. Jadi ini kan ada program sabun cuci piring Sunlight Mama Lemon ekonomi, ya. Terus ada produknya harus ini ya, Kak. Jangan merek lain. Ya, merek lain nggak dapat. Ingat-ingat, ada Soklin, Sosoft, Gentle Gen, ya. Mie instannya harus mie instan merek sedap, all varian. Tidak berlaku untuk Indomie, ya, Sarimi, itu nggak ada. Kalau mau dapat program. Lanjut ya. Minimal transaksi 2 piece. Ya, Pinks Group, benar. Ya, boleh mix brand. Tuh. Jadi, misalnya dalam satu transaksi, enggak, ini semua, Kak. Kakak yang baru, Kak Kori boleh, Kak. Ini berlaku untuk semua store owner, Kak. Tidak ada yang umur-umur anak baru, nggak ada, Kak. Bagus pertanyaannya. Makasih, Kak Kori. Yang buat yang baru-baru itu, yang ngejar tadi itu, program-program yang di awal. Oke ya, kalau ini tidak ada batasan anak baru, anak lama, nggak ada. Semua dapat. Oke, ya. Jadi gini, ini bedanya Alphamen dengan AlphaGift. Mungkin kalau teman-teman merasa, saya lebih suka AlphaGift. Ini bukan saya menjelek-jelekan ya.
kita sama-sama Alfamart, tapi ini yang benar-benar membedakan, Kak. Ya mungkin ada orang yang suka tebus murah. Ya, kalau store owner, setahu saya, store owner yang sudah lama, kenapa nggak mau tebus murah? Ngapain coach, ngeluarin duit lagi? Kalau mereka ya, mendingan gue dapat duit. Itu ya, ini bukan saya ini apa menjelek-jelekan, tidak ada. Cuman ini yang membedakan. Oke ya Kak, kalau di Alfagif udah Kakak transaksi, jualan apa, dapetin dan segala macam. Gitu ya. Kan kadang-kadang kita izin ya, saya ke Superindo. Pak, ada purchase with purchase, apa tebus murah apa? Ini berapa ya? Ini 50.000 juga. Ini sih, nggak usah deh Mbak, nambah duit lagi. Gitu. Walaupun diskonnya 10.000, 20.000, nggak usah deh, nambah duit lagi gitu, males gitu. Ya kalau saya juga akhirnya kepengaruh. Oke, nah ingat ya, ini bisa kakak gabung. Misal dalam satu transaksi ada Soklin, ada Sunlight, itu dapat kak. Ada Soklin, ada Sunlight, terus ada mie sedap, ada jadi dua-dua nih. Kalau per dua-dua boleh kak, jangan ganjil ya, harus genap ya, karena dihitungnya ini 2 piece. Oke, ngerti ya? Lanjut ya. Oke, next. Biar nggak ini. Jadi cara ngebacanya seperti ini, promo-promo yang ada di Alfamain. Memang harus ikutan kelas. Kalau saya omongin, kalau nggak di load kelas, susah ya. Nah ini ada program asuransi. Kakak-kakak kalau mau menawarkan asuransi buat yang punya warung, ya ini bisa kak. Ya, ini ada produk-produk asuransi kayak demam berdarah, usaha Plus, dan asuransi perjalanan domestik. Jadi kalau keluar negeri nggak dapat. Pokoknya selama dalam kota bisa. Dan ini sebenarnya nggak harus perjalanan, Kak. Kalau kakak misalnya dari rumah ke kantor, atau anak-anak dari rumah ke sekolahan, amit-amit, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba sandung, apa-apalah, luka gitu ya, dibawa ke puskesmas. Nah, ini bisa dapat klaim, Kak. Kurang lebih itu. Ya, jadi nggak mesti harus perjalanan. Jadi kalau misalnya eh, anak-anak lagi studi tour, aduh saya ngeri sih, ya gitulah ya, pokoknya kurang lebih begitu ya, itu bisa kak. Atau kakak kalau mau pulang lebaran gitu, bisa ambil, kurang lebih begitu. Oke ya, asuransi perusahaannya Wiplus kak, dari Wiplus. Wiplus ini juga kita ada, kalau nggak salah yang demam berdarah ini sama BCA deh, usaha plus ini sama Aca atau apa, lupa saya. Kalau nggak salah ini sama Aca juga deh. Ada yang Wiplus sendiri, ada yang campur sama Aca. Oke ya. Kalau asuransinya dari Wiplus Kak. Lanjut ya. Sudah. Nah, ini kakak-kakak, ini materi yang sebelumnya ya. Jadi kakak-kakak bisa lihat di sini kita ada program top sales untuk store owner baru. Ya, kakak-kakak yang mau dapat nominasi ya minimal sales 1 juta bisa kesempatan dapat hadiah dari kami. Oke, kan kategorinya sebenarnya banyak. Ya, ini saya ambil beberapa aja yang sudah ada. Oke, itu aja ya untuk sementara. Ada pertanyaan, bingung? Cukup lah ya. Kita biar lanjut ke materi berikutnya. Coachnya langsung nge-cut. Ayo, tanya dulu deh. Mau buka mic, silahkan kakak-kakak. Saya silahkan buka mic. Ada yang mau ditanyakan nggak dari promo? Kalau nggak ada reaksinya, kita lanjut. Boleh, Kak Kori. Ya, Coach Nasir mau bertanya, untuk terkait harga promo itu kan udah ada yang di-share ya di grup. Apa? Yang sejagat itu loh. Murah sejagat. Oh ya. Nah, itu kan ada harganya. Nah, harga yang tertera itu sama sama atau tidak dengan harga di toko offline Alfamart, Coach? Sama, Kak. Oh, oke. Dah, itu aja sih, Coach. Makasih. Ya, biasanya gini Kak, di materi promo Kakak bisa lihat di bawah gambarnya,
itu ada tulisan, Kak. Misalnya kayak gambar Kalimantan, harga untuk Kalimantan, harga Sulawesi, harga Batam. Nah, itu yang membedakan harganya di situ. Oke, Oke ya. Coach. Makasih. Iya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyain? Lanjut ya. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita belajar bagaimana kakak melakukan personal branding. Oke, sudah siap ya? Jadi sudah lupakan masalah promo, tapi kakak biar ingat aja, promo Alfamain itu bisa selama ada program kayak tadi, kakak masukin di dalam transaksinya kakak pasti akan dapetin double-double ya. Dapetin ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kurang lebih gitu. Ya makanya pentingnya manfaatkan untuk masalah promo. Konsumen, ini contoh ya. Kalau pertanyaan coach, kalau saya nawarin ke orang yang punya warung sembako, boleh coach? Boleh Kak. Boleh banget. Di sini ada Kak siapa ya? Coba saya lihat. Oh nggak masuk. Kakaknya nggak masuk. Ada Kak siapa namanya ya? Orang Kudus ya. Pak Aziz ya. Dia itu punya konsumen yang punya toko kelontong. Saya bingung nih. Ada siapa juga Kak Woro kalau nggak salah di Sukoharjo. Dia itu sering terima pesanan SKM. Beli SKM bisa berkarton-karton gitu. Terus ini untuk apa? Ada apa? Langganan saya yang punya warung coach. Jadi dia bilang kalau info ya, kalau Alfa lagi promo SKM. Terus dikasih tahu nih SKM segini, bisa beli 60 piece. Itu bisa loh Kak, maksudnya silahkan kalau kakak mau ini ya kayak kita ada promo Sunlight gitu ya, dan sabun cuci piring, itu kakak bisa manfaatin. Tapi jangan kasih tahu saya dapat extra margin sekian ya. Oke ya, kita lanjutin ya. Nah sekarang kita selesaikan belajar mengenai personal branding. Nah sebenarnya apa sih ini personal branding ya? Personal branding ini adalah bagaimana sih kakak menjadi orang yang dikenal. Memang selalu pertanyaan dari store owner adalah, Coach, ini gimana saya jualannya? Ini gimana saya mempromosiinnya? Gitu ya. Ya, kunciannya adalah memang di personal branding. Saya sering ngomong personal branding, personal branding. Apa sih personal branding? Gitu ya. Jadi bagaimana kakak menjadi orang yang dipercaya. Ya, bagaimana kita membangun branding diri, maksudnya citra warungnya kakak gitu ya. Bagaimana kakak dikenal sebagai penjual yang amanah. Nah sebenarnya ini ya, ini kita belajar mengenai kelas basicnya dulu. Jadi ini ada 5 series yang saya buat. Kita buat dikit-dikit aja ya, biar nggak tambah biar nggak bingung. Jadi tujuan kelas ini kita bagaimana sih kakak memahami mengenai personal branding, juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, membuat orang lebih mudah membeli dari kita. Ya, brand yang kuat bukan hanya dilihat dari produk yang dijual, tapi dari kepercayaan yang kita bangun setiap hari. Setuju ya? Jadi kakak bisa kita kadang-kadang gini ya, melihat iklan sampo. Kita udah tahu tuh sampo untuk bersihin kepala, tapi diulang-ulang. Ya sebenarnya tujuannya adalah untuk mengingat. Tadi Kak siapa ya yang ngomong? Produk Wings ya Coach. Nah, dia aja sudah, Kak siapa tadi ya? Kak Akil. Produk Wings ya Coach. Dia aja sudah, Pak Kak Akil aja udah melihat, wah ini semua produk Wings nih gitu. Brandingnya Wings sudah kuat di Kak Akil. Kak Akil tahu Soklin segala macam itu produknya Wings gitu. Ya,
kan di materi promosi yang saya kasih ada 40 biji, itu ada produk Wings. Nah, itu bisa kakak manfaatin tuh. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya. Nah, itu kakak bisa manfaatin. Nanti kita lihat aja ya di materinya. Nah, personal branding ini sih gimana sih ya menjadi orang yang dipercaya sebelum menjadi orang yang menjual. Kita tentunya kenapa sih di e-commerce itu ada link, ada affiliate, sistem affiliate. Karena kita mau lihat produknya secara nyata, benar nggak? Ya kan? Selama ini kan kita lihat dari gambar, terus pas datang tiba-tiba bajunya kecil, ya, terus bahannya, wah ngaco-ngaco deh. Pertama kali transaksi online tuh nyebelin kalau nggak bisa diretur. Nyebelin banget. Nah, sebenarnya salah satu gunanya ada live, itu kan gini, nih barangnya nih, nah, nih kacamatanya nih, putar-putar gitu ya. Nah, sebenarnya itu. Nah, sebenarnya kakak-kakak dengan adanya Alfamind, Alfamart ini bisa membuat branding kakak lebih kuat lagi. Ya, tentunya dengan produk-produk berkualitas. Namanya ada error, satu dua barang hancur, yaitu human error ya Kak. Misalnya terima barang, terus biskuit, biskuitnya remuk gitu ya, atau mie-nya penyok gitu ya, atau segala macam eh, minyak pecah dan segala macam ya, itu satu dua error lah ya, dan itu sebenarnya bisa kakak klaim. Oke ya, jadi itu sebenarnya itu bagian dari resiko, tapi resikonya bisa kakak jalani, ngerti nggak? Kan barang rusak nih, kalau kita punya usaha sendiri itu tanggungan kita bukan, ya kan? Benar nggak? Sekarang gini, kakak beli minyak ya, misal minyaknya pecah, bocor, atau beli mie-nya terkoyak gitu ya kebuka atau segala macam. Itu kakak tinggal ajukan di pusat bantuan, kakak tinggal balikin dan kita akan atur. Dan itu resiko rusak, itu resiko kami. Kalau kakak punya warung sendiri, itu kakak tanggung sendiri. Ngerti ya? Ini sebenarnya enaknya di sini. Oke? Nah, kalau udah kayak begini, kakak lakukanlah branding. Brandingnya gini, saat lagi ada seperti itu, kakak kasih tahu, ya tenang, baik kak, tenangin konsumen, ya. Di situ kakak kasih tahu, ya baik, nanti kami urus ya kak, tunggu sebentar, saya akan cek. Nah, kakak boleh info ke kami, coach ini ada barang rusak, gimana coach, saya harus ngapain? Lapor kak ke pusat bantuan. Setelah lapor, kasih info ke saya bantu dari balik layar gitu. Dan itu kan jadi branding yang kuat, ya. Misal Kak Kori, wah enak loh belanja sama Kak Kori. Kemarin barang saya rusak, digantiin gitu. Enak lu sama Kak Kori gitu ya, enak lu sama Kak Yani gitu ya. Semuanya beres. Ya, itu bukan jadi branding, sebenarnya itu dari support yang kami buat teman-teman store owner. Bisa dimengerti ya. Jadi di sini nanti bagaimana kakak membangun kepercayaan, ya, terus tingkat hubungan, mudah dikenal, ya, dan bisa mendorong penjualan berkelanjutan. Ini biasanya agak lama sih kak, karena harus ngecek dulu laporan dari kantor pusat masukin ke nasional, nanti dicek wilayahnya, itu nanti di follow up satu-satu. Ya lamanya itu beberapa jam ya kak, beberapa jam. Sebenarnya kalau mau lebih gampang, saat ada WA dari teman toko, kakak simpen kak. Kan WA, halo, saya Coach Nasir gitu ya. Pesanan Anda dari toko Alfamart Ahmad Yani dalam perjalanan, simpan kak. Jadi sebenarnya kalau mau gampang, hubungin teman toko dulu. Kalau mentok, baru lapor pusat bantuan. Oke ya, bisa dimengerti ya. Jadi
hubungin teman toko, gunanya catat nomor WA teman toko tuh itu, dan izin datanglah ke toko, silaturahmi, Mas, yang Mas ini siapa sih gitu? Kenapa Bu? Itu saya gitu. Pasti suka kaget teman toko. Kenapa Bu gitu? Iya Mas, yang sering nganterin ke rumah saya, itu rumah saya gini. Oh ini Ibu gitu. Iya, besok-besok ya Mas, salam kenal. Itu enak Kak. Teman toko pokoknya sebenarnya enak. Ya, kalau Kakak mau ngasih sedekah, maaf ya, ngasih bonus lah kasarnya. Beliin teh apa eh, apalah teh-teh itulah silahkan. Pokoknya boleh-boleh aja. Ya, itu silahkan aja. Nah, ini tiga, tiga personal branding yang penting. Ini saya lagi membangun personal branding tadi ya. Yang pasti harus tampil aktif. Ya, rajin posting. Ayo, kakak-kakak sudah melakukan ini belum? Ya, rajin follow up. Follow up-nya nanti ada bahasanya. Ya, rajin berbagi manfaat. Sekarang ada AI, ada Google, ada Gemini, ada ChatGPT. Kakak bisa bikin materi postingan manfaat apa gitu ya, manfaat madu misalnya, atau manfaat kenapa kita harus rumah bersih, apa sih sebenarnya eh, pembersih lantai gunanya apa saja, membunuh kuman apa segala macam, itu bisa ya. Terus tampil positif ya, ramah, sopan, terus tidak memaksa. Ingat ya, jangan memaksa. Saat konsumen debat, iki larang, ini mahal. Oh iya, nggak apa-apa Kak, silakan. Mungkin belum cocok ya harganya. Kalau ada yang lebih murah, nggak apa-apa Kak. Gitu. Ya, karena konsumen macam-macam Kak. Ngerti ya? Nah, ini juga sebenarnya tampil positif ini. Jadi Kakak jangan lupa lakukan promosi ya. Gunakan status WhatsApp, pakai bukti closingan teman-teman yang ada di grup. Itu jadi personal branding. Ya, tampil membantu ya, memberikan solusi, menjawab pertanyaan, ya, membantu pelanggan memilih produk. Ya, memang ini balik lagi nanti masalah jam terbang aja ya. Kalau udah sering beli produk ini akan tahu, oh, beli ini deh, beli ini gitu ya. Oke ya. Terus jadi jangan fokus terlihat hebat. Jangan jangan jumawah gitu ya. Jangan saya nggak pasti begini. Ya, tapi perlu dilihat wah ternyata enak nih ya sama Kak Putri gitu ya. Kak siapa nih? Reski Putri. Ternyata enak nih. Banyak manfaatnya, gak ribet saya gitu ya. Ya, jadi ini mungkin mindset yang perlu teman-teman sadari ya. Terus ya ingat ya orang ingat orang akan ingat apa yang kita jual ya. Terus tapi ingat bagaimana mereka membantu mereka ya. Jadi kita jualan apa nggak ingat tuh Kak. Ya, tapi bagaimana saya dibantu ya. Saya menjadi pilihan utama di hati pelanggan. Oke ya. Orang Indonesia itu sebenarnya baik-baik Kak. Dengan seperti ini tuh Kakak akan lebih mudah. Ya, gampang terharu orang Indonesia itu. Oke, nah ini ada konten yang perlu Kakak buat. Kakak mau screenshot silahkan Kak. Oke ya, jadi ini ada konten-konten yang bisa Kakak buat. Ya, ini konsistennya cukup sederhana. Yang penting konsisten. Bisa 70 edukasi mengenai tips rumah tangga, tips belanja hemat, tips produk sehari-hari, ya, terus bagaimana menyimpan makanan agar tahan lama, manfaat produk ini untuk sehari-hari, gitu ya. Ini Kakak sekarang enak banget Kak. Ada ChatGPT, ada Gemini, tinggal tulis. Benar nggak? Boleh kasih reaksinya. Udah ada yang punya ChatGPT atau Gemini belum? Install deh Kak. Install. Enak banget.
ya, lagi kehabisan ide, saya ngapain ya? Ngobrol aja. Ibu saya usia 88 main AI dan dia selalu ngomong, "Ini saya lagi begini." "Oh iya, Nek. Nenek tandanya ininya apa saturasinya lagi turun." Wah, enak loh ngobrol sama AI. Kayak punya temen. Emak saya tuh 88, pinternya minta ampun. Ya, ibu saya alhamdulillah masih sehat. Nah, manfaatan itu ya, Kak. Oke. Nah, ini ada aktivitas, nah ini Kak, foto packing, foto transaksi, testimoni pelanggan, udah belum? Ayo, kalau nggak punya, ngambil dari grup Kak. Oke ya, kenapa di grup wajib posting bukti transaksi? Gunanya untuk ini Kak, gunanya untuk kita saling support. Di Alfamind itu, ini yang membedakan adalah ini, kita saling support. Oke ya Kak, bisa dilanjutkan? Ya, jadi gunanya ini Kak, Kakak boleh posting ya, ambil, comot, izin comot ya Kak, izin comot ya Kak. Ya, jadi di sini kayak bukti packing ya, foto transaksi, ya kayak Kakak tadi lah pesan. Wih, udah sampai Mas-mas apa Alfa yang sapa ya, yang nganter di foto. Ih, udah nyampe. Itu kan bukti juga kan. Ya kayak gitu Kak. Oke ya, lanjut ya. Jadi jangan lupa testimoni pelanggan penting. Nah, ini baru 10% penawaran. Ya, mengenai paket hemat, produk menarik, produk extra margin. Yang produk extra margin jangan lah ya. Produk extra margin jangan. Produk extra margin perlu. Cuman jangan dikasih tahu promo 2%, 1%-nya jangan. Oke ya, berarti ya. Jadi, yang dikasih tahu kayak tadi, produk Wings. Padahal di balik layar, kakak dapat extra margin 2%. Atau 1% tadi. Ngerti ya? Nah, itu yang bisa kakak fokuskan. Nah, terus ini ya, formula untuk konten, ya, jadi berikan manfaat untuk mereka. Ya, jadi gini, sebenarnya bantunya gini, Kak. Kenapa sih harus mesen sama Coach Nasir? Sedangkan kan Kak Kori bisa jalan sendiri ke toko. Gini Kak Kori, kalau Kak Kori ke toko, pertama kakak bayar bensin. Kalau ada parkiran di Alfa, kakak bayar parkir. Kalau lagi panas, kakak gosong. Nanti eh, make up-nya pada luntur, biaya biaya skincare-nya mahal gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Terus kalau hujan kehujanan gitu ya, misalnya gitu, kena macet. Kalau bawa anak, misalnya gak enak kalau anak minta coklat, minta es krim, sedangkan duit mingguan dijatahnya sedikit gitu. Ya, sebenarnya bisa ke arah sana juga. Ya, jadi bantu untuk manfaat itu salah satunya itu. Ya, edukasi, berikan manfaat yang berguna, bangun kepercayaan. Nah, kepercayaan ini kakak pakailah bukti closingan teman-teman yang ada di grup. Oke, posting, bilang terima kasih yang sudah pesan. Ini orang yang pada ngeliat, ini apaan sih ini Kak Faizah? Fayas ya? Apa sih ini Kak Fayas? Posting-posting aja nih gitu. Makasih yang udah pesan. Ada udah banyak yang beli gitu. Itu Kak di main, kakak bisa pakai. Ya, oke? Jadi sebenarnya semua ada manfaatnya Kak. Bukan maksud jumawah, wah sombong banget nih Kak Yeni ya, yang sering closing, wah sombong banget Kak Yeni, banyak yang belanja. Bukan Kak, itu Kak Yeni bagiin supaya, Kaneli bagiin itu supaya kalau mau pakai boleh loh, lu posting loh gitu. Ya,
Itu ya kakak-kakak. Lanjut ya. Bukan maksudnya Jumawa, bukan. Ya, ya. Kita ada, saya suka ada moto tuh, benar kata Kak Hes. Ya, zaman sekarang kalau nggak pamer nggak laku. Saya ada meme itu. Saya selalu suka pakai meme itu. Ya, kalau nggak pamer kita nggak laku. Ya, pamer itu dalam pengertian promosi, bikin status WhatsApp gitu. Bukan flexing ya kak. Karena orang nggak akan tahu kalau kakak diem-diem baik, terus cuman posting-posting promo, nggak ada bukti closingan, itu jadi, itu apa sih? Orang alfa ya sekarang, gitu. Pasti ditanya itu. Orang alfa ya sekarang, gitu. Pasti ditanyanya gitu. Ya, nah, udah pas tuh, udah pada ketawa, udah kena, udah ada yang komen seperti itu. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, terus di sini ya, personal branding yang kuat, bisnis yang kuat. Jadi saya kan suka bikin, kalau teman-teman baru gabung suka nanya, coach promonya lewat mana? Lewat WA. Coach promonya lewat mana? Lewat WA. Kalau saya dibikin kelas, ini teman-teman ya, teman-teman store owner ini sudah tidak perlu nulis, hey yang mau pesen japri saya. Karena orang-orang yang itu udah tahu dia jualan, jadi dia nggak pernah nulis-nulis lagi, Kak. Oke ya, karena yang saya bilang inilah personal branding yang kuat. Ya, orang akan membeli dari orang yang aktif, terlihat dikenal, ya mudah dihubungi. Setuju ya kak? Orang yang mudah membantu, ya nggak hanya cuma menawarkan. Jadi kakak wajib mendengarkan juga. Ya, kalau coach ini kayak saya kayak satu arah gitu. Karena saya mau ngasih tahu, nih kak, buka mindsetnya, buka ini, ya kurang lebih gitu. Ya, terus orang yang konsisten, ya secara rutin dan tidak mudah menghilang. Orang yang udah percaya, jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Balik lagi ya, ini beban memang kita sebagai penjual, kita sekarang mindsetnya adalah sebagai yang melayani. Selama ini kakak sebagai konsumen, misalnya konsumen Alphagif atau apapun. Kakak bagaikan raja, maunya semua dilayanin, maunya semua perfect. Nah, di saat kondisi saat ini, kakak akan melayani komplainnya konsumen. Disinilah kakak belajar berbisnis. Bagaimana kakak menghandle komplain. Bagaimana saya menghandle komplain dari teman-teman store owner. Kakak bisa belajar dari saya. Gitu ya. Oke. Bagaimana sih caranya? Nah, ini sebenarnya mental kita sebagai penjual itu adalah saat kita bisa menghandle komplain ataupun kendala. Halnya sederhana, tapi uh, itu jam terbang, Kak. Ya, itu mental. Oke ya, lanjut ya. Terus yang action yang harus kakak lakukan hari ini, sudahkah pakai foto profile atau apapun yang terkait yang terlihat profesional? Sudah belum? Nama WhatsApp-nya udah benar belum? Jangan nama WhatsApp-nya cuma strip bintang senyum. Nah mati saya nggak tahu namanya siapa. Ayo pada ngaku deh. Niat gak sih jualan? Niat gak sih dikenal? Dari brandingnya aja udah kacau balau. Ya Allah, saya gini. Ini siapa lagi namanya? Niat gak sih gitu ya? Ya, wah lagi azan nih. Kurang lebih begitu ya. Sebentar. Ya, coba diperhatiin dulu deh. Kakak mau dikenal orang, kakak sudah berbenah diri belum? Ya, kemarin ada namanya siapa ya? No name. Terus ada nama yang aneh-aneh banget. Ini orang beneran gak sih, niat gak sih gitu ya? Oke ya, pastiin data dirinya yang benar, namanya yang benar.
Tapi balik lagi juga, kadang-kadang ada yang suka kasih nama Mama Danar gitu. Saya kadang jujur ya Kak, bukannya saya tidak menghargai nama anak, tapi kadang saya punya teman SD atau teman SMP yang Mama Danar ini saha sih gue bilang. Ini siapa sih, terus foto-foto anak, wah makin mabuk saya nyariin. Ini siapa ya? Ternyata misalnya namanya Kak Tri, ya Allah lu nama lu ini gitu kan, saya jadi bingung Mama Danar ini siapa gitu. Aku kan nggak kenal gitu. Ya, silakan pakai nama yang sesuai, profil diri yang baik. Oke, sudah rapikan itu? Sudah ya. Terus posting satu konten bermanfaat. Ya, terus follow up 5 orang, ya, hubungi dengan tanya kabar, ya. Jadi gini Kak, kalau menghubungi sifatnya informasi. Halo, halo Kak, siapa di sini ya? Dia lagi yang tampil di layar saya. Wait, Kak Salamah, izin ya Kak Salamah saya sebut ya. Eh, halo Kak Salamah, saya mau info ya Kak, gitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya Nasir. Kak Salama, saya mau info buat kalau Kak Salama butuh ya. Kalau Kak Salama ingin dipesankan cari-cari barang sembako, boleh info saya ya. Nanti saya bantu. Saya sekarang punya toko kecil-kecilan. Oke. Udah, sifatnya satu arah informasi. Jangan ditanya balik, jangan berharap balik. Respon balik jangan diharap. Karena gini, kalau kita berharap ke sana, saat dia tidak respon, kakak akan baper. Bisa jadi saat dia terima WhatsApp, anaknya lagi kejar-kejar, wah, ngamuk-ngamuk. Ada waktu untuk jawab. Kelupa itu. Setuju ya? Jadi kalau kakak tipikalnya berharap dia merespon balik, itu jangan Kak, nanti kakaknya yang baper. Setuju ya? Oke? Jadi sifatnya informasi. Karena jadi gini, saat dia menolak kakak hari ini, kakak jangan langsung baper sama dia. Bisa jadi dia lagi nggak punya uang, dia lagi ada masalah, ada keluarganya yang sakit, atau dia lagi sakit, atau segala macam, gak usah kan. Jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat gara-gara satu orang dia nggak balas-balas nih. Gua ngamuk gua bete Enggak, jangan gitu Kak, nggak boleh baper. Ya, karena kita nggak tahu Kak, kondisi orang kita nggak tahu Kak. Kayak tadi ada yang WA saya ya, coach gini gitu. Terus saya kan lagi nyetir ya, saya ngerti, terus baru jam 8 saya buka, maaf Kak, saya lagi nyetir gitu. Coach tolong dong cepat gitu. Ya, bukannya saya nggak respon ya, maksudnya ini contoh-contoh ya, kita kan nggak pernah tahu kondisi orang. Ya, jadi kita bisa apa ya, sifatnya pokoknya informasi satu arah. Oke, kalau saat dia tidak respon, kakak boleh nanya, Kak, apa kabar? Mana aja lu, kalau pamai kayak gitu. Sehat ya? Anak gimana? Lagi di mana nih? Oh ya udah, oke lah gitu. Udah ngomong udah enak, umpamanya akhirnya ke TikTok ya, berapa kali chat, 10 kali bolak-balik. Ya wes, salam aja deh buat orang rumah, salam buat ibu gitu ya. Nanti kalau ibu atau siapa yang mau butuh-butuh pesanan, japri saya, oh iya lupa aku kemarin balas gitu, pasti dia akan begitu. Oke ya, jadi satu kali tidak dijawab itu bukan berarti dia tidak tertarik. Bisa jadi kondisi dia lagi nggak jelas, ya, lagi ngantri di rumah sakit gitu ya, atau lagi nonton drakor, lagi nangis-nangis, ini ganggu aja gitu kan, nggak tahu ya, ini nggak tahu gitu, udah. Jadi intinya ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang di saat itu, tapi sifatnya adalah informasi. Oke ya, ngerti ya, lanjut ya. Saya orang mana? Ayo tebak berhadiah nanti ya. Kesimpulan, jadi jangan hanya dikenal sebagai penjual, jadilah orang yang dibantu dan dipercaya dan dicari.
store owner awalnya jualan produk Alfamart, ya. Banyak yang sudah gabung, akhirnya dia dikenal sebagai palu gada. Apa lu mau gua ada? Sampai dia nanya, punya freezer nggak? Nggak ada di Alfamart, dia cari tempat lain. Sekuat itu akhirnya. Ya, jadi personal branding ini bukan tentang membuat semua orang menyukai kita. Ingat ya, Kak. Personal branding ini bukan tentang membuat orang menyukai kita. Kita jangan larinya ke sini, mindsetnya jangan ke sini. Oke? Bagaimana orang yang mempercayai kita. Ya, jadi kakak bukan kakak flexing untuk disayang, untuk dipuja-puji, bukan. Tapi bagaimana ya tadi, ya, membantu, amanah, dan lain sebagainya. Oke? Ya, kurang lebih itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini ada Kak Juberto ada yang nanya. Boleh Kak kalau mau nanya? Oh, ada resen nggak ada ya? Oke. Mic-nya saya mute ya? Enggak kan? Oke, udah nggak ada. Oke, mungkin itu aja kakak-kakak untuk kelas kita hari ini. Ya, balik lagi ingetin personal branding apa aja yang bisa kakak lakukan. Ya, besok untuk yang kelas inkubasi, besok kita ada kelas mengenai NSOP jam 2 siang. Kalau ada waktu, enggak deh, nanti saya coba mau bikin kelas seperti ini di hari Senin sama Kamis ya, Selasa dan Kamis ya. Nanti saya coba atur waktu saya, mungkin di Selasa atau Kamis, saya akan buat kelas-kelas seperti ini lagi. Ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Mau ditanyakan? Malam. Malam saya nggak tidur-tidur, Kak. Iya, enggak, Senin saya enggak juga, Kak. Senin saya full. Ya, saya maunya di hari Selasa sama Kamis sih. Oke. Karena kalau hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu malam saya ada kelas, Kak. Kelas Toronet baru. Jadi kalau saya hajar hari Selasa, Kamis malam juga, takutnya saya tipes, amit-amit ya. Jangan sampai. Apapun saya istirahat ya. Amit-amit, amit-amit. Enggak, maksudnya saya juga jaga badan saya ya. Bukannya saya nggak mau. Pengen sih saya kelasnya malam. Coba deh nanti saya atur kalau ada waktu malam, saya bikin malam. Ya. Oke, pokoknya ini kelasnya biasa saya kasih tahu akan mendadak ya, mendadak dalam 2 jam atau 3 jam. Itu apa sih? Itu namanya Zoom. Oke ya. Siapa ini? Ini pengajar, guru. Oh, lagi ngajarin anak. Ya, malam ngantuk. Ya wes, pokoknya saya akan ada kelas jam-jam segini lah ya, kurang lebih. Oke, itu aja ya kakak-kakak. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kakak-kakak semua, bisa nambah apa ya, mindset ya, ambil yang benar, jalankan yang menurut kakak benar ya, karena ada beberapa hal yang berbeda di setiap dan karakternya kakak-kakak. Itu aja. Ya, ambil yang benar, jalanin, amati, tiru, modifikasi, mau copy paste silahkan. Oke ya. Baik. Oke. Wah, terima kasih nih saran-sarannya. Ya, terima kasih kakak-kakak buat kelasnya di sore hari ini. Ya, kita lanjut. Jangan lupa itu promo-promonya. Kalau ada teman-teman yang nanya di grup, boleh bantu jawab ya kakak-kakak. Takutnya saya slow respon, ada kelas atau ada meeting dan sebagainya. Terima kasih. Sehat-sehat buat kita semua. Salam sukses. Semoga berkah. Salam buat keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas sikap perbuatan kalimat saya kurang berkenan di siang hari ini. Sehat-sehat. Saya senang melayani Sobat Alpha Mind semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya. Coach. Sama-sama Kak Yani. Terima kasih, Coach. Mic saya tutup. Sama-sama Kalis.